Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman mahasiswa mata kuliah Corporate Social Responsibility. Kembali lagi pada pertemuan kali ini bersama saya Dr. Adianti Durjana. Kita akan membahas terkait perkembangan CSR dan isu CSR serta regulasi CSR. Pada topik hari ini kita akan membahas secara khusus bagaimana regulasi mengenai CSR dan juga perkembangan CSR. Baik, hari ini kita akan membahas dulu ya tentang regulasi mengenai CSR. Jadi CSR itu memang kewajiban bagi sebuah perusahaan gitu ya. Ada beberapa regulasi yang mendasari terkait hal ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal yang mencantumkan bahwa kewajiban penanam modal adalah mereka memiliki peran tanggung jawab secara sosial. Kemudian selain itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya terkait dengan perseroan terbatas. Di situ dicantumkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan ya, bahwa semua perusahaan yang memang menggunakan sumber daya alam sebagai operasionalnya memang memiliki tanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kemudian undang-undang lain ya, misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya alam, ISO 26000 ya. Ini adalah regulasi mengenai program-program CSR yang mewajibkan perusahaan ini berkewajiban untuk melakukan atau melaksanakan program CSR dalam setiap usahanya. Baik. Nah, di sini kita akan melihat ya teman-teman bagaimana CSR ini dari waktu ke waktu begitu ya. Secara berbeda begitu ya, memiliki peran yang satu persatu berbeda-beda ya. Yang pertama kita melihat ya dari tahun ke tahun bahwa di tahun 1970 ya, ini saya nggak tahu nih kalian mestinya belum lahir ya. Di era bagaimana industri ini belum sangat sadar bagaimana ketika dia memiliki bisnis ya, upaya-upaya bisnis, tapi tidak diikuti dengan bagaimana dia juga harus memiliki kewajiban untuk berkontribusi baik secara sosial ya maupun lingkungan. Kemudian di tahun 70 sampai 80 ini juga sama begitu ya. Belum ada regulasi yang memang harus diikuti oleh company atau perusahaan ya. Era 80 sampai 90 ya ini juga sudah meningkat bahwa yang namanya program CSR ini adalah salah satu antisipasi begitu ya, bagaimana industri ini juga harus memperhatikan impact dari usaha-usaha atau upaya-upaya bisnis yang dilakukan. Kemudian di tahun 90 sampai 2000 perusahaan merespon dengan sangat lebih baik begitu ya. Perusahaan sudah lebih proaktif begitu ya dan memiliki bagaimana social responsibility ya. Berikutnya di tahun 2000 sampai sekarang begitu ya, ini menjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa karena perusahaan memandang bahwa yang namanya program CSR ini bukan hanya sebuah kewajiban tapi sebuah kebutuhan di mana industri begitu ya atau perusahaan harus mengintegrasikan antara people, planet dan profit agar supaya perusahaan ini bisa sustain ataupun bisa berlangsung. Artinya perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tapi dia juga memiliki manajemen risiko ya dengan cara bagaimana berkontribusi khususnya kepada masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri dan juga harus bagaimana juga menjaga lingkungan tempat perusahaan itu berada. Oke. Baik. Nah, di sini saya sampaikan ya teman-teman ya perkembangan tentang CSR begitu ya dari waktu ke waktu. Kalau di awal begitu ya ini sifatnya masih filantropi. Artinya ketika ada misalnya ada bencana begitu ya, yang namanya program CSR hanya memberikan bantuan saja. Ya. Berupa bantuan. Beda ketika kemudian meningkat ya, ketika perusahaan menganggap bahwa ini juga salah satu cara untuk meminimalisir hambatan ataupun resiko bisnis. Sehingga di situ memang harus melibatkan masyarakat ya tempat perusahaan itu berada, sehingga harus ada yang namanya partnership. Tidak bisa perusahaan itu menjalankan program CSR secara sendirian ya. Kemudian sekarang begitu ya kita melihat bahwa yang namanya program CSR ini adalah salah satu cara juga untuk praktek bisnis secara etik ya. Artinya ketika kita akan mengadakan ataupun mengikuti ataupun menjalankan sebuah bisnis agar supaya bisnis itu sustain begitu ya,
secara global ya kita harus memiliki partnership dengan masyarakat, kemudian dengan lingkungan itu sendiri ya, tempat perusahaan itu berada. Oke, sehingga kalau kita bicara tentang perkembangan masing-masing begitu ya dari waktu ke waktu, bahwa program CSR itu diawali dari bagaimana hanya berupa menjalankan sebuah kewajiban saja dan sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Dan yang paling penting, program CSR merupakan salah satu cara untuk bagaimana sustainability development. Jadi pembangunan berkelanjutan, ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa perkembangan isu-isu begitu ya yang saat ini dilakukan ataupun semua perusahaan akan melihat ini menjadi sebuah kebutuhan begitu ya. Karena dengan adanya program ini atau program CSR, selain manajemen risiko, mereka juga berusaha untuk membantu bagaimana pemerintah ini begitu ya meminimalisir ataupun mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, yang pertama isunya adalah tentang HAM. Ya, bagaimana supaya masyarakat ini semakin berdaya, ya, hak asasi manusia dalam arti di sini tentang pendidikan, kemudian tentang bagaimana mendapat pekerjaan yang layak, ya. Nah, kemudian juga isu-isu tentang lingkungan. Ini juga yang sering menjadi topik-topik ataupun menjadi tema-tema dalam program CSR. Pendidikan, lingkungan, kesehatan, begitu ya, tata kelola organisasi, ya, praktek-praktek yang fair dan sebagainya. Dan yang paling penting biasanya memang yang namanya tema ataupun isu-isu ya yang akan dilakukan ataupun isu-isu program CSR ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat, ya. Tetapi tidak jauh-jauh dari yang namanya topik kesehatan, topik pendidikan, topik lingkungan, ya. Dan juga sekarang masuk bagaimana tentang teknologi, ya. Pada intinya adalah tema-tema ini, ya. Ini menjadi penting bagaimana agar supaya masyarakat menjadi lebih berdaya, ya, baik secara ekonomi, sosial, ya, maupun budaya. Baik teman-teman, demikian dapat saya sampaikan, ya. Silakan nanti Anda membaca kembali materi saya di My Class masing-masing dan juga jangan lupa absensi. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.